Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Denny Purnomo di podcast Forester South Borneo. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan kegiatan-kegiatan KPH di seputar Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan hari ini kita akan banyak membahas berkaitan dengan KPH Kayu Tangi, dan dalam kesempatan hari ini telah hadir Kepala KPH Kayu Tangi Bapak Lanang Budi Wibowo. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mas Denny. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Amin. Mudah-mudahan tetap sehat, Pak. Amin, amin. Ya, Pak, ini kita akan coba membahas, Pak, berkaitan dengan Kayu Tangi. Ini KPH Kayu Tangi ini merupakan KPH yang paling dekat dari Dinas Kehutanan kalau dari kantornya. Di sejauh mana, Pak, sejarah KPH Kayu Tangi sendiri, Pak, berkaitan dengan keberadaannya di Dinas Kehutanan, Pak? Oke, terima kasih Mas Denny. Tadi pertama disampaikan Mas Denny, Kayu Tangi terdekat dengan dinas. Emang benar, dari sisi letak kantor paling dekat Kayu Tangi, kantornya ada di Martapura, persisnya di belakang Kodim Martapura. Namun wilayah kerjanya sangat jauh. Sebagai contoh bisa kita lihat wilayah Paramasan sampai ke ujung Paramasan berbatasan dengan Sungai Danau ya, Sungai Danau atau Kecamatan Tanah Bumbu, di mana kita kalau mau ke Paramasan harus melewati 3 kabupaten, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. KPH Kayu Tangi sejarahnya sebenarnya sama dengan KPH-KPH lain di Kalsel, yaitu awalnya terbitnya SK Menteri Kehutanan nomor 78 tahun 2010 tentang penunjukan wilayah KPH di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, jadi selanjutnya ada yang terakhir SK Menteri Kehutanan nomor 363 tahun 2021 tentang perubahan wilayah kelola KPH. Jadi sebenarnya KPH Kayu Tangi sama dengan KPH-KPH lain yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun ada sedikit perbedaan antara KPH Kayu Tangi dengan KPH yang lain, dikarenakan KPH Kayu Tangi itu sebelum terbitnya SK 78 tahun 2010 itu telah terbit SK Menteri Kehutanan nomor 793 tahun 2009 tentang penunjukan KPH model Banjar. Nah, ini sebenarnya yang membedakan dengan KPH-KPH yang lain. Jadi dahulu itu Kementerian Kehutanan telah menunjuk KPH di setiap provinsi di Indonesia ada satu namanya KPH model. Nah, untuk Kalsel itu adalah KPH model Banjar. Nah, begitu Mas Denny. Berkait dengan wilayah pengelolaan sendiri, Pak, KPH Kayu Tangi itu seluas apa atau sejauh mana, Pak, berkaitan dengan wilayah pengelolaan? Oke. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tahun 2009 terbit SK Menteri tentang penunjukan KPH model Banjar. KPH model Banjar itu wilayah kelolanya hanya berada di Kabupaten Banjar. Jadi yang membedakan adalah wilayah kelolanya hanya berada di Kabupaten Banjar. Namun di SK 78 wilayah kelolanya berada di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Kenapa Banjarbaru? Karena di Banjarbaru ada hutan lindung liang anggang. Nah, jadi di SK nomor 78 itu wilayah
kelolanya untuk KPH Kayu Tangi adalah kurang lebih 160 ribuan. Kalau KPH model sekitar 139 ribuan. Nah, namun pada tahun 2021 ini terbit lagi SK Menteri tentang perubahan wilayah kelola, di mana perubahannya adalah bahwa hutan konversi yang dahulu bukan merupakan wilayah kelola KPH, namun saat ini menjadi wilayah kelola KPH. Nah, untuk KPH Kayu Tangi mendapat tambahan hutan konversi yang berada di Kabupaten Barito Kuala, sehingga wilayah kelolanya yang kawasan hutan berada di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Barito Kuala. Nah itu Mas Denny, sejarah singkat tentang keberadaan KPH Kayu Tangi. Ya Pak, ini berkaitan dengan keberadaan KPH Kayu Tangi sendiri Pak, itu sebenarnya tujuan dari KPH Kayu Tangi itu seperti apa Pak? Oke, jadi sebagaimana KPH-KPH yang lain yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tujuan berdirinya KPH itu adalah antara lain adanya pengelola hutan di tingkat tapak. Jadi diharapkan dengan adanya KPH ini, maka keberadaan kita sebagai pengelola atau sebagai rimbawan ada di tingkat tapak dan langsung bisa berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya dalam hal untuk pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan. Jadi peran atau tujuannya ini sangat baik karena mungkin harapannya dengan adanya keberadaan KPH Kayu Tangi itu pengelolaan bisa langsung kepada masyarakat ya Pak ya, langsung kepada tingkat tampaknya, tidak berkaitan tidak hanya sebatas di batas regulasi tapi langsung pelaksanaan. Ya Pak, selanjutnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di KPH Kayu Tangi sendiri Pak, itu bagaimana Pak sistem pengelolaan di KPH Kayu Tangi sendiri Pak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan? Oke, jadi kegiatan-kegiatan di KPH Kayu Tangi adalah membantu mewujudkan visi misi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kehutanan, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Pada prinsipnya seperti itu. Nah, untuk mencapai itu semua, maka ada beberapa program yang harus kami laksanakan, antara lain revolusi hijau, perhutanan sosial, dan lain-lain yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Begitu Mas Denny. Ini Pak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang tadi Bapak sebutkan, di antara ini perhutanan sosial, apakah sudah dilaksanakan Pak di KPH Kayu Tangi berkaitan dengan kegiatan perhutanan sosial Pak? Oke, perhutanan sosial di KPH Kayu Tangi saat ini sedang berjalan. Jadi ada 5 SK Menteri yang telah terbit dalam hal penunjukan perhutanan sosial, dan ada sekitar 4 yang sedang diusulkan untuk penunjukan sebagai perhutanan sosial. Demikian Mas Denny. Terima kasih Pak. Ini kita masih banyak lagi nanti yang akan kita ulas lagi atau kita bahas lagi, tapi sebelum kita lanjut, mari kita saksikan yang satu ini.
Ya, kembali lagi dengan saya. Kita akan lanjut lagi pembicaraan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di KPH. Tadi kita sudah membahas berkaitan dengan perusahaan sosial bahwa di KPH Kayu Tangi ini saat ini sudah ada 5 SK Menteri yang terbit. Kemudian masih ada 4 lagi yang lagi diusulkan dalam proses. Selanjutnya Pak, untuk kegiatan Karhutla Pak, nih apa-apa saja Pak kegiatan Karhutla yang telah dilaksanakan di KPH Kayu Tangi dalam rangka mungkin untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan Pak. Oke, terima kasih Mas Diani. Terkait dengan Karhutla, sebenarnya KPH Kayu Tangi sudah memiliki satuan Brigdal Karhutla dengan kekuatan kurang lebih 11 orang, dilengkapi dengan sarana prasarana yang walaupun belum bisa dikatakan memadai, tapi sudah cukup bisa kami gunakan dalam hal untuk pengendalian kebakaran di wilayah kami. Satu. Yang kedua, KPH Kayu Tangi sudah membentuk masyarakat peduli api hampir di setiap desa di wilayah kelola KPH Kayu Tangi, di mana diharapkan masyarakat peduli api ini akan menjadi ujung tombak pertama dalam hal pengendalian kebakaran di wilayah KPH Kayu Tangi. Dan yang menarik juga di wilayah KPH Kayu Tangi ini meliputi hutan lindung liang anggang, di mana hutan lindung liang anggang ini berada di sekitar bandara daerah rawa, sehingga rawan sekali dengan kebakaran yang bisa mengakibatkan asap yang sangat luar biasa dan dapat mengganggu penerbangan karena berada di sekitar bandara. Nah, itu yang menjadi konsen kami setiap tahun, khususnya hutan lindung liang anggang tersebut. Demikian Mas Denny. Iya, tadi berkaitan dengan pencegahan karhutla, terutama ini di hutan lindung liang anggang Pak ya. Ini dulu pernah di tahun 2017 Pak atau 19 itu yang terjadi kebakaran besar. Ini bagaimana Pak perkembangannya untuk sekarang, masalah potensi kebakaran itu apa sudah semakin berkurang atau bagaimana Pak? Terima kasih Mas Denny. Kalau bicara potensi, saya rasa masih sama dengan yang dahulu. Tapi kami melakukan tindakan-tindakan preventif yang terus ditingkatkan setiap waktu, antara lain melakukan edukasi kepada masyarakat melalui penyuluh-penyuluh, melakukan patroli melalui polisi kehutanan dan Brigdal Karhutla. Jadi itu setiap hari kami lakukan, apalagi di saat-saat rawan kebakaran, misalnya di musim-musim panas. Itu intensitas patroli dan edukasi akan terus ditingkatkan. Demikian Mas Denny. Ya, terima kasih Pak. Ini luar biasa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kayu Tangi ini dalam rangka mencegah Pak ya. Karena kalau sudah terbakar agak susah penanganannya. Betul sekali. Pencegahan membuat kegiatan yang lebih efektif. Selanjutnya Pak, untuk kegiatan Revolusi Hijau sendiri Pak, ini berkaitan dengan kegiatan apa ya saja yang telah dilaksanakan di KPH Kayu Tangi Pak berkaitan dengan kegiatan Revolusi Hijau? Kegiatan Revolusi Hijau, kami melakukan penanaman di hampir setiap sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA yang ada di wilayah kelola Kayu Tangi dan sekitarnya. Jadi khususnya di Kabupaten Banjar aja, di Martapura itu mungkin sudah 50% lebih SLTA yang kami kami buat MOU untuk mendukung Revolusi Hijau, dan biasanya
kami awali dengan penanaman bersama. Dan alhamdulillah teman-teman di Kabupaten Banjar, dinas-dinas pendidikan, sekolah-sekolah itu sangat mendukung dengan adanya kegiatan tanam menanam, apalagi atau yang biasa kita sebut dengan program revolusi hijau. Demikian Mas Denny. Ini luar biasa nih kerjasama dengan sekolah berkaitan dengan masyarakat, Pak. Apakah di KPH Kayu Tangi juga menyediakan semacam bibit gratis, Pak, dalam upaya untuk melaksanakan revolusi hijau di tingkat masyarakat, Pak? Oke. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kegiatan tanam menanam ini sebenarnya tidak hanya dengan sekolah ya, tapi dengan pemerintah daerah, dengan dinas-dinas setempat, kita sering melakukan kegiatan penanaman, baik itu di wilayah kantor, di RTH milik pemerintah kabupaten dan lain-lain tempat. Nah, terkait dengan bibit, kami setiap libur, khususnya minggu atau hari libur-libur besar yang memungkinkan, kami membuka atau membuat posko untuk bagi-bagi bibit gratis. Bibit-bibit gratis dalam hal ini kami bisa sediakan bibit-bibit produktif. Bibit-bibit produktif yang berjenis MPTS seperti misalnya cempedak, durian, sirsak dan lain-lain. Nah, dari mana bibit-bibit ini? Sebagian kami punya persemaian dan kami buat sendiri. Sebagian kami minta di persemaian di balai perbenihan tanaman hutan atau di persemaian milik BPDAS HL ya, milik BPDAS HL. Nah, mereka memproduksi bibit dalam jumlah yang lumayan besar sehingga mereka juga dapat berbagi. Seperti itu Mas Jenny. Baiklah, ini tadi bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di Kayu Tangi. Nanti kita akan lanjut lagi pembahasan selanjutnya berkaitan dengan bagaimana nanti potensi-potensi yang ada di KPH Kayu Tangi, Pak. Apa saja potensi yang ada di sana dan apa saja yang nanti akan dikembangkan di KPH Kayu Tangi. Untuk sementara kita break dulu. Oke, kembali lagi dengan saya, Denny. Kita akan melanjutkan lagi pembicaraan kita berkaitan dengan kegiatan di KPH Kayu Tangi. Tadi kita sudah membahas banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di KPH Kayu Tangi. Untuk kali ini kita akan membahas berkaitan dengan potensi yang ada di KPH Kayu Tangi. Mungkin bisa Bapak jelaskan, Pak, di KPH Kayu Tangi itu potensi apa saja, Pak, yang ada dan potensi apa saja yang akan nanti rencana akan dikembangkan, Pak? Oke, terima kasih. KPH Kayu Tangi memiliki luas sekitar 150 ribuan hektar, di mana potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut bisa kita kategorikan menjadi beberapa jenis ya, yaitu potensi jasa lingkungan atau wisata, atau potensi HHBK yang ada di wilayah KPH Kayu Tangi. Nah, yang pertama pengen saya sampaikan adalah potensi HHBK,
Jadi di wilayah kelola KPH Kayu Tangi ini ada beberapa desa yang sudah menghasilkan HHBK, antara lain menghasilkan empon-empon berupa jahe, kencur, dan lain-lain berupa empon-empon yang produksinya cukup banyak dan mereka menanam di dalam kawasan hutan. Terus selanjutnya ada potensi aren. Nah, aren ini mereka buat menjadi gula merah. Nah, memang di wilayah kami tepatnya di daerah Pengaron, Lubang Baru, Sungai Jati itu menjadi penghasil gula merah yang terkenal, yang disukai masyarakat karena keasliannya. Pasti. Selanjutnya ada juga madu, ada juga rotan sedikit. Namun yang paling saat ini yang paling menonjol adalah potensi beras merah atau beras hitam. Nah, di mana beras merah ini sangat digemari oleh orang-orang yang menghendaki atau yang menjalani pola hidup sehat. Jadi mereka tidak lagi mengkonsumsi beras putih, namun mengkonsumsi beras merah yang katanya lebih sehat. Nah, itu potensi ya HBK-nya. Kalau potensi jasling atau jasa lingkungan banyak sekali sebenarnya potensi ya, seperti air terjun, gunung. Cuman sebagaimana kita ketahui lokasi-lokasinya ini berada yang sangat jauh dari keramaian, sehingga aksesibilitasnya cukup sulit. Jadi kalau objeknya sangat menarik, cuman mungkin jarang atau tidak didatangi orang karena aksesibilitas yang sulit dan sangat jauh. Kita pernah berpikir untuk memperbaiki jalan, cuman sepertinya orang juga tetap akan kesulitan ke sana karena jauhnya itu. Diharapkan nanti setelah ada perbaikan jalan yang signifikan, nah diharapkan objek-objek tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat ramai. Demikian Mas Denny. Siap. Luar biasa tadi potensi yang ada di KPH Kayu Tangi sendiri. Itu tadi ada beberapa jenis HBK yang merupakan produk unggulan lah mungkin dari KPH Kayu Tangi dan juga Jasling. Sebenarnya jadi potensi objeknya sangat menjanjikan, cuma aksesibilitas yang masih perlu ditangani untuk kedepannya. Baik Pak, untuk kita mengakhiri ini mungkin ada hal yang ingin disampaikan Pak pada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di KPH Kayu Tangi Pak. Monggo Pak. Oke, baik Mas Denny. Kami sebagai unit pelaksana teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tentu sangat berkepentingan untuk menyukseskan tujuan-tujuan atau rencana-rencana strategis Dinas Kehutanan, yaitu tercapainya masyarakat sejahtera, hutan lestari. Mungkin itu Mas Denny. Oke, terima kasih Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di podcast ini, sekedar berbagi informasi. Mudah-mudahan ini juga bisa sedikit memberikan informasi kepada kita semua berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di KPH Kayu Tangi. Dan demikianlah sahabat Forester podcast kali ini, dan sampai berjumpa di episode yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.